Assalamualaikum anak-anak, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di mata pelajaran sosiologi, masih belajar secara online dan masih menggunakan media video. Nah, sebelum mulai, Ibu minta kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya, lalu kita belajar dan catat poin-poin penting yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi tentang interaksi sosial dan yang akan dibahasnya yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Kira-kira ada bentuk-bentuk interaksi sosial apa aja sih? Yuk kita simak videonya lebih lanjut ya. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah proses asosiatif dan yang kedua adalah proses disosiatif. Kita bahas yang proses asosiatif dulu ya. Nah, jadi proses asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Nah, asosiatif ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ada 4. Yang pertama adalah koalisi. Koalisi adalah suatu bentuk kerjasama karena dua pihak memiliki visi dan misi yang sama. Contohnya, koalisi antara dua partai politik menjelang pemilu. Bentuk kerjasama yang kedua adalah bargaining. Bargaining adalah bentuk kerjasama yang diawali dari proses tawar-menawar dan saling mengadakan pertukaran barang atau jasa. Contohnya adalah pembeli yang melakukan tawar-menawar kepada penjual saat membeli barang di pasar. Bentuk kerjasama yang kedua adalah kooptasi. Kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam organisasi atau pemerintahan untuk mengurangi adanya keguncangan. Contohnya misalnya karyawan yang menerima adanya pergantian pemimpin perusahaan. Atau contohnya negara Indonesia yang menerima adanya pergantian pemimpin atau presiden baru. Nah, bentuk kerjasama yang keempat adalah joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Contohnya, kerjasama antara dua perusahaan kontraktor untuk menyelesaikan proyek jalan tol. Yang kedua, bentuk dari interaksi yang bersifat asosiatif ini adalah akomodasi. Akomodasi adalah usaha untuk meredakan suatu ketegangan atau konflik. Adapun bentuk-bentuk akomodasi antara lain yang pertama adalah koersi. Koersi adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan. Misalnya dalam suatu demo untuk membubarkan massa, maka disemprotlah air semprotan mata. Yang kedua, bentuk akomodasinya adalah kompromi. Kompromi adalah cara penyelesaian konflik yang kedua pihak yang berkonfliknya saling mengurangi tuntutan. Yang ketiga, bentuk akomodasinya adalah mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral. Nah, pihak ketiga ini tidak memiliki kekuasaan yang mengikat. Nah, bentuk akomodasi yang keempat adalah arbitrase. Arbitrase hampir sama dengan mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga. Tetapi dalam arbitrase, pihak ketiganya ini memiliki kekuasaan yang mengikat dan bertindak sebagai wasit. Nah, yang bentuk akomodasi yang kelima adalah adjudikasi. Adjudikasi adalah bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Yang keenam adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dan membentuk suatu keputusan bersama. Yang ketujuh adalah rekonsiliasi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara masing-masing pihak yang bertikai itu sepakat untuk kembali pada kesepakatan awal yang telah terbentuk sebelumnya. Dan bentuk akomodasi yang terakhir adalah stalemate. Stalemate adalah penyelesaian konflik yang berhenti dengan sendirinya karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang sama.
Bentuk interaksi sosial asosiatif yang selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi merupakan dua kebudayaan yang hidup berdampingan dalam waktu yang lama, kemudian melahirkan unsur kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas kedua kebudayaan tersebut. Contoh akulturasi ialah sebagai berikut. Bisa juga sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah contoh dari akulturasi. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang selanjutnya adalah asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan perpaduan dua kebudayaan sehingga melahirkan kebudayaan baru dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan lama. Jadi hampir sama dengan akulturasi di mana ada percampuran dua kebudayaan, hanya saja kalau akulturasi itu tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan lamanya, sedangkan dalam asimilasi menghilangkan ciri khas kebudayaan lama dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu contoh dari asimilasi. Nah, bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif yang terakhir ialah amalgamasi. Amalgamasi adalah perkawinan campur di mana terdiri dari dua unsur atau ciri budaya yang berbeda. Contohnya adalah seperti berikut. Nah, perkawinan campur ini contohnya seperti anak yang blasteran di mana orang tuanya itu memiliki ciri secara fisik atau secara kebudayaan latar belakang yang berbeda. Nah, seperti yang sudah disampaikan, bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama asosiatif, dan sekarang kita akan bahas yang disosiatif. Nah, proses interaksi sosial yang bersifat disosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Jadi kebalikannya, kalau tadi asosiatif interaksinya mengarah pada persatuan, sedangkan disosiatif interaksinya mengarah pada perpecahan. Disosiatif ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua adalah konflik, dan yang ketiga adalah kontravensi. Kita bahas satu-satu ya. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan yang terjadi di antara dua pihak untuk memperebutkan sesuatu sehingga memunculkan suatu sikap permusuhan. Contohnya dalam suatu perlombaan itu pastikan ada lawan. Nah, kita itu dengan lawan saling bersaing untuk memperebutkan hasil yang terbaik untuk memperoleh gelar juara, misalnya seperti itu. Itu adalah kompetisi. Yang kedua adalah konflik. Nah, konflik adalah proses yang satu pihak berusaha mewujudkan keinginannya dengan cara menentang pihak lawan dan disertai dengan sebuah ancaman kekerasan. Contohnya seperti demo atau konflik antar supporter sepak bola. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari konflik. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif yang ketiga ialah kontravensi. Kontravensi adalah pertentangan antara dua pihak, tetapi tidak diperlihatkan secara langsung, hanya ada di dalam hati masing-masing dan berada di antara kompetisi dan juga di antara konflik. Jadi seperti perang dingin di mana kita saling memendam perasaan bahwa kita tidak menyukai seseorang atau suatu kelompok, tetapi dipendam atau tidak diperlihatkan. Jadi seperti perang dingin. Nah, sekian untuk hari ini. Kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, baik yang bersifat asosiatif dan juga bersifat disosiatif. Kita juga telah mempelajari tentang bentuk-bentuk
asosiatifnya apa saja dan disosiatifnya apa saja. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, jika belum paham, kalian boleh ajukan pertanyaannya di grup lalu kita diskusikan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya materinya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.